kita yang memasuki usia 50-51 tahun itu mengalami ledakan ada yang bilang ledakan ketiga, ada yang bilang ledakan kedua gitu ya. Kita sih nggak tahu, yang jelas itu tadi ada gain popularity di usia 50 tahun. Itu nggak banyak artis yang seperti itu. Salah satunya itu Frank Sinatra. Menurut saya sih life begin at 50, bukan at 40. Saya pikir life begin at 40, ternyata life begin at 50. Jadi saya banyak merasakan hal-hal aneh di usia 50 menuju ke 51 ini. Teman-teman saya juga banyak ngerasain begitu sih. Istri saya mungkin juga ngerasain yang sama. Kok tambah tua kok tambah kuat gitu loh. Nggak, maksudnya kuatnya itu kuat kerja gitu loh. Jadi itu hal-hal yang aneh pada diri saya. Nggak tahu pada orang lain ya. Memasuki usia 50 tuh ya sering capek iya, tapi untuk hal lain itu lebih kuat gitu. Stamina, performa, endurance. Maksudnya bisa nyanyi 30 lagu dengan endurance yang bagus gitu loh. Awal-awal dulu setahun yang lalu pertama kali konser yang ke-30, konser pertama, kota pertama itu main 30 lagu tuh kayak mau pingsan udah. Sekarang tuh 30 lagu nggak ada jeda sekarang. Terakhir kemarin manggung di mana? Saya lupa di mana, men? Balikpapan itu. Sampai itu nggak ada jeda tuh. Biasanya ada jeda karena kita udah tua-tua kan, rasa umur 50 udah jeda, ada jeda supaya istirahat. Kemarin udah nggak usah jeda, jadi langsung 30 lagu langsung main full tanpa jeda. Tapi gitu. Ada pantangan nggak sih, maksudnya apalagi kan semakin umur semakin lama dari makanan atau lebih mengkonsumsi vitamin atau seperti apa maksudnya? Ya mungkin pantangan makanan nggak ada, cuman pantangannya jangan banyak-banyak gitu. Padahal esnya udah 3 gelas. Enak ya? Mas, rasanya menjadi Ahmad Dhani di umur 51 tahun ini tetap menjalani konser, rasa bangganya seperti apa sih Mas? Sebenarnya itu udah pernah dialami oleh Frank Sinatra ya. Frank Sinatra tuh waktu nyanyi My Way, meledak lagi itu ya, My Way, itu usianya 50 tahun tuh Frank Sinatra waktu itu. Ini juga kita, bukan Ahmad Dhani, saya Andra, bersama Dewa 19 itu juga di usia kita yang memasuki usia 50-51 tahun itu mengalami ledakan ada yang bilang ledakan ketiga, ada yang bilang ledakan kedua gitu ya. Kita sih nggak tahu, yang jelas itu tadi ada gain popularity di usia 50 tahun. Itu nggak banyak artis yang seperti itu. Salah satunya itu Frank Sinatra. Itu nggak ada penjelasan, tidak ada logical explanation-nya sebenarnya. Ya begitu aja gitu. Tiba-tiba digemari anak-anak muda lagi usia 20 tahunan gitu. Yang kalau nonton teriaknya udah Om Dhani. Nah, enak banget sebenarnya. Tapi ya itu terjadi. Untuk konsernya dipadukan dengan orkestra selalu Mas. Gimana Mas? Ya untuk tempat-tempat tertentu kalau memang musik saya banyak orkestrasinya. Jadi kalau ada panggung yang cukup besar ya kita pasang set orkestra di situ. Tadi saya juga kepikiran untuk acara ini juga kita akan pasang set orkestra. Meskipun tidak full seperti Night at the Orchestra, tapi pasti ada orkestrasinya. Karena memang lagunya ada orkestrasinya. Jadi nanti Maya juga datang dan ikut nyanyi Hah? juga? Ya kamu yang dorong lah supaya beliaunya bisa datang. Tadi untuk anak-anak sendiri dilibatkan untuk di... Oh iya. Laki-laki. Sudah dijadwalkan, laki-laki sudah dijadwalkan, bahkan mereka akan merilis, melaunching single terbarunya itu di tanggal 28 Mei.
2 single sekaligus langsung di 28 Mei gitu. Dari kan Jadi pas 28 Mei udah ada di DSP, udah ada di Spotify single laki-laki yang sekarang sedang digarap. ini kan ARR itu kan nanti kan datang juga di konser nanti kan berharap dari fans juga, wah terus dari nyanyi bareng nih sama Maya kan hebat nih kalau seandainya sepanggung. Pingin nggak kalau itu terus diwujudkan? Oh saya sih mau aja kan, beliaunya yang agak malu-malu. Nah, kalau saya nggak pernah malu. Oh gitu. Iya, Tapi kalau- beliaunya yang menjaga perasaan suaminya lah. Ya kan jadi dugaan besar kan kalau seandainya Maya. Iya, kalau saya nggak ada masalah. Sudah bisa berkali, saya nggak ada masalah. Mulan Jamila juga nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu dianya, gitu. Gitu. Nah, dianya yang masalah. Konser 51 tahun nanti apakah untuk penjualan tiket hampir sama kayak konser Dewa 19 ada tiket 65.000-nya kah atau seperti apa untuk nanti? Tiket apa 55.000? Kan yang waktu pas Dewa 19 konser 30 tahun kan Oh. penjualan tiketnya untuk tribun kan 60.000 ya? Ngaco. Berapa? Ada yang lebih klasifikasi murahnya. Ada yang klasifikasi Gini loh, ini kita ngomongin apa? Untuk yang sekarang. Yang mana? Yang mana? Di JIS. Yang di JIS. Yang di JIS itu pesta rakyat. Iya, pesta rakyat. Ini tidak rakyat. Nah. Ini tidak rakyat. Ini personal. Nah, itu Iya. berapa sih katanya harga tiketnya? Ah, ini Pak Untung yang lebih tahu. Harga tiketnya itu Pak Untung. Pak Untung yang lebih tahu. Karena tadi kurang jelas. Ini yang pasti ini bukan pesta rakyat yang pasti. Ya baru ini seperti apa baru dia atau baru Iya, nanti akan di launching minggu depan ya, di hari Selasa itu harganya juga akan keluar. Yang pasti harganya nggak merakyat kan? Oh iya, Harganya kisarannya berapa baru dia? harganya cocok lah, harganya cocok. Jadi minggu depan hari Selasa kita launching, early bird itu diskon 10% selama seminggu. Jadinya untuk yang mau beli tiket di hari Selasa depan selama 1 minggu itu early bird diskon 10%, habis itu udah harga normal. Yang paling murah berapa baru dia? Nah, Pak Untung berapa? Sih baru dia. Yang paling murahnya? Yang VIP. Bukan yang paling mahal pertanyaan. Ya yang paling Murah justru. Paling murah kalau nggak salah tuh di 350 masih ada sih Pak ya. 750. Enggak, di 350. 350 350. Untuk yang VIP itu 25 Paling mahalnya ada di 25 juta. Nah itu bisa gaul sama Dani. Plus dong. Itu lebih karena konsernya kan intimate ya. Konsepnya kalau Dani udah orang mengakui ketika dia bikin konser di JIS pun full 75.000 orang. Yang kita mau bawa ke sini message-nya bahwa dengan intimate ini kalian bisa lebih dekat sama Daninya sebagai seorang maestro yang sudah berkarya dengan bertahun ini apa aja sih yang dia bawa buat industri musik ini. Nah itu yang kita mau bawa, pesan itu yang kita mau bawa sampai orang pulang ke rumah tuh iya ada impression yang diingat sampai kapanpun bahwa ini konser yang memorable gitu loh. Pinginnya itu message yang kita dapat. Mas Dani 51 tahun berkarir yang paling berkesan apa sih Mas Dani kalau boleh tahu Mas Dani? Hah? 51 tahun perjuangannya. Yang paling berkesan ya waktu di penjara lah. Karena itu nggak terlupakan. Untuk dari panggung ke panggungnya Mas Dani yang paling nggak terlupakan Yang paling tak terlupakan ya JIS lah. JIS. JIS itu sebuah moment of truth saja. Menurut saya pribadi itu moment of truth. Selain dengan sound systemnya yang diklaim buruk itu mas, Hah? selain dengan isu sound system yang buruk itu atau gimana mas? Sound system bagus. Yang buruk kan yang jauh, yang di atas tribun yang harga 150.000. Kalau tanya sama yang nonton di festival ya bagus sound systemnya. Gitu. Mas Ludi, pilihannya pilih Mas Dani dengan merayakan 50 tahun ulang tahunnya dia dari posisi apa sih? nggak tergantikan karena ini kan living legend, memang legenda hidup. Siapa yang bisa membatahkan bahwa karya-karya Mas Dani itu karya nomor 1 di Indonesia, bukan cuman dari penyanyi-penyanyi yang dia hasilkan tapi juga lagu-lagu yang memang selamanya akan terus ada. Ini akan menjadi tolak ukur musik Indonesia. Itu subjektif ya, boleh percaya boleh enggak terserah. Itu diakui. Pak itu Untung, udah Pak Untung kalau ditanya kenapa Pak Untung ya karena teman dekatnya Mama Dani gitu aja. Tapi sebelumnya emang ngefans nggak sih? bukan ngefans lagi lah. Siapa yang nggak ngefans sama Mas Dani?
untuk lagunya sendiri ada yang hafal nggak? Dan nanti ada niat untuk Ntar saya belajar nyanyi dulu baru saya ikut. Mas Dewa tetap konsisten, ada role model sendiri nggak sih sama band-band luar untuk menjaga eksistensinya Dewa sendiri? Ada nggak sih Mas mencontoh band-band luar? Ya kalau orang kan udah tahu saya penggemar Queen kan, saya penggemar Queen, penggemar Toto, dan dua band itu juga masih eksis sampai sekarang. Toto tuh masih setiap hari masih tour, di usia yang ke 40 tahun mungkin ya, menuju 40 tahun Toto itu. Bandnya 40 tahun. Iya bandnya. Umur usianya udah tua. Ya bandnya usianya 40 tahun. 2000. Tahu kan Toto? Nggak tahu deh dan Toto. 45 tahun mungkin. Toto tuh mungkin 45 tahun. Dia dari tahun 76 ya. Dari tahun 76. Iya, berapa? Dari tahun 76 itu berapa berarti? Iya, 45 tahun. Udah 45 tahun Toto itu. Ya. Queen apalagi? Dari tahun 72 seusia saya. Itu band udah seusia saya tuh band. Masih tour. Sekarang Queen lagi tour di Amerika. Jadi role modelnya ya memang antara Toto dan Queen itu. Dua-duanya sama-sama vokalisnya kan. Yang Queen udah nggak punya vokalis. Kalau Toto tinggal berdua nih sekarang nih. Tinggal vokalisnya sama gitarisnya. Sama saya juga tinggal berdua original membernya kan sama Andra. Iya. Di Queen juga tinggal berdua ya original membernya. Jadi maaf kalau untuk pembagian pembayarannya gimana? Waduh. Nggak ada urusan kesini. Enggak gratis kok. Ini kan acara ulang tahun. Iya, acara ulang tahun. Acara ulang tahun gratis. Dirayakan, sama Dani dirayakan. Iya, penggemar milenialnya maju semua nih. Yang kemarin loncat-loncat K-pop, sekarang loncat-loncat di ulang tahun. Akan undang Lesti atau penyanyi-penyanyi lain nggak dari kita? Ya, aslinya sendiri. Nanti dirundingkan nanti sama Mas Dani. Kemarin udah diomongin ya. Mungkin ada. On proses. Mungkin ada ya, Lesti ya. Orang saya rencananya mau bikin lagu buat Lesti Mariski Bilar. Saya rencana mau bikin lagu buat mereka berdua. Judulnya Jangan Sakiti Aku Lagi. Loh, kok ketawa sih? Kelebutan dalam Sedekat apa Pak D sama Leslar itu? Hah? Sedekat apa Pak D dekat sama Leslar? Ada 51 tahun berkarya, ada yang belum, maksudnya ada yang belum dicapai kan dari sosok Ahmad Dhani nih? Banyak sih, banyak. Apa aja Mas Dhani kalau boleh tahu? Ya salah satunya pengen kolaborasi sama Queen, itu juga belum tercapai. Itu. Mudah-mudahan doain aja. Sudah ada pendekatannya kan Mas Dhani? Sudah ada. Mas Dhani kembali ke konser, alasan membawa nama-nama penyanyi muda kayak Danila, Ardhito, atau mungkin Pamungkas nanti Mas? Oh iya, Pamungkas juga boleh juga tuh. Ide bagus tuh. Alasannya apa Mas? Dari segi musik, Ya, cocokan ya, lagu ya. atau gimana? Ya saya rasa semua orang suka yang muda ya. Saya aja yang tua suka yang muda, apalagi yang muda. Hah? Mas, sorry Mas, untuk edukasi Mas, kalau biasanya kalau royalti itu yang bayar tuh penyelenggara acara atau sang penyanyi sih Mas? Udah berapa kali saya omongin. Waktu di WAMI itu saya omongin. Yang harus bayar royalti itu I.O, bukan penyanyinya. Makanya saya bilang kan ke wartawan, soal ginian jangan tanya sama Once. Malah tanya sama Once. Lu jawabannya apa? Kan bingung gue kan. Ingat ya waktu di WAMI kan saya ngomong gitu di WAMI. Waktu di WAMI, yang harus bayar itu I.O, bukan artisnya. Makanya jangan tanya sama Once. Malah tanya sama Once. Nggak nyambung. Tadi lihat postingan Mas Dhani juga katanya banyak IO yang banyak nggak lapor gitu. Ya saya juga udah banyak barusan dapat berita hari ini juga gitu, bahwa ternyata dapat laporan dari WAMI bahwa banyak juga IO penyelenggara Once yang belum bayar. Menurut WAMI ya. Sekali lagi menurut WAMI.
bukan menurut manajernya Once. Jangan tanya lagi ke manajernya Once nanti. Karena manajernya Once nggak pegang data, yang pegang data Wami gitu loh. Nanti tanya lagi ke manajernya Once, gimana soalnya? Ya, manajernya Once masih jawab sudah kok, proyek mereka sudah bayar. Nah, yang punya data itu kan Wami gitu loh. Tapi kalau nyanyi lagu Dewa, izin ke Mas Dani nggak? Apa? Kalau ketika nyanyi itu Once nyanyi izin? Ya secara menurut hukum positif itu nggak harus izin. Hukum positif ya, bukan hukum moral loh, ya kan? Hukum positif ya tidak harus izin, gitu. Tapi selama ini Once Yang harus izin IO-nya, bukan izin ke saya, tapi izin ke Wami. Jadi jangan salah ini. Jadi emang ini perlu ada sosialisasi lah, perlu ada sosialisasi. Jadi makanya saya ulangi lagi gitu ya, jangan tanya kepada Once karena legal standingnya nggak ada. Dia tidak mewakili IO, dia kan bukan IO, dia juga tidak mewakili pencipta lagu gitu. Jadi kalau Once ngomong soal royalti Wami, royalti performing right, nah dia mewakili siapa? Dia tidak mewakili penyanyi, tidak mewakili IO yang punya kewajiban membayar royalti. Dia juga tidak mewakili Wami yang punya kerja untuk mengkolek, tidak juga mewakili pencipta lagu gitu. Jadi sebenarnya hubungan Mas Dani dengan Mas Dani ini seperti apa yang kita ketahui sebenarnya baik-baik saja, apa ada masalah atau gimana? Ya saya sih nggak ada masalah dengan Once. Sejak awal saya bilang yang harus bayar itu bukan Once, yang harus bayar itu adalah IO. Makanya di IG saya yang saya tanya itu adalah IO. Yang nggak bayar siapa nih? Gitu. Lagi rame. Yang nggak bayar siapa nih? Nah rencananya kita akan bertindak lah gitu. Karena ini kan sudah melanggar sebenarnya kan. Bukan melanggar ya, berniat untuk menggelapkan. Berniat untuk menggelapkan. Mas, dengan ramainya berita sekarang ini, apakah Once bisa tampil juga di konser 51 tahun nanti, Mas Dani? Agak sulit ya, karena ya harganya kan mahal. Sanggup lah Bang. Hah? Oke ya. Terima kasih ya. Hah? Tadi Masih ada kesempatan bisa? Seperti mana? Ya Once bakal ikut di 51 tahun. Gak ada IO yang mau, bayarnya mahal. Mahalan mana mari langsung. Nah, kalau mana Mas? Loh kalau Ari Lasso kan sampai sekarang masih manggung bareng kita gitu. Berarti masih mampu. Mas, kalau boleh tahu kalau ketika konser di bulan Ramadan sama ketika setelah Ramadan, beda atau beratnya seperti apa Mas? Kalau mengadakan konser ketika di bulan Ramadan atau sesudah Ramadan? Di bulan Ramadan ini saya nggak ada konser. Jadi susah jawabnya. Tapi banyak biasanya setelah Ramadan ya? Iya, setelah Ramadan.